Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang keajaiban Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Dia adalah firman dari firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya karena Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, berarti isi daripada Al-Quran itu semuanya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bukan ucapan manusia. Makanya sejak diturunkan Al-Quran sampai hari ini, bahkan sampai kiamat, tidak ada yang sanggup untuk merangkai seperti rangkaian Al-Quran, walaupun satu surat sekalipun, apalagi 30 juz. Dan tantangan itu ada dalam Quran sendiri. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kalian ragu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dengan apa yang kami turunkan kepada kalian, maksudnya Al-Quran, datangkan semisal Al-Quran walaupun satu surat. Dan kalian tidak bisa. Padahal di zaman itu, di zaman turunnya Al-Quran itu, posisi orang Arab itu mereka sedang gandrung-gandrungnya dengan syair, sehingga muncul para pujangga hebat di zaman itu. Tetapi sehebat-hebatnya pujangga Arab sekalipun tidak sanggup untuk merangkai seperti rangkaian Al-Quran. Ya, karena Quran adalah wahyu, bukan kalam manusia. Al-Quran ini memiliki pengaruh yang luar biasa, baik kepada manusia secara umum atau kepada kaum mukminin secara khusus, bahkan kepada binatang-binatang, gunung-gunung, langit-langit dan yang semacamnya. Pengaruh Quran itu luar biasa. Baik, kita akan contohkan beberapa kisah bagaimana pengaruh Al-Quran itu yang luar biasa. Dahulu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat, tentu ini peristiwanya sebelum dia masuk Islam, namanya Zubair ibnu Mut'im radhiyallahu anhu. Zubair ibn Mut'im ini sangat dendam dengan Nabi SAW karena banyak kerabatnya atau saudara-saudaranya meninggal dalam peperangan, dibunuh kaum muslimin, sehingga dia bertekad untuk menghabisi Nabi SAW dengan tangannya. Berangkatlah dia dari Mekah dengan pedangnya menuju Madinah dengan cara menyamar, dan berhasil masuk kota Madinah dan posisinya dekat dengan Nabi SAW. Lah saat itu Nabi SAW kebetulan sedang sholat maghrib, dan orang sholat tentu tidak bawa senjata, memungkinkan untuk diserang.
Tetapi setelah kemudian dia mulai menarik pedangnya di tengah kegelapan sambil mengintai Nabi SAW yang sedang salat maghrib. Dia mencoba mendengar apa yang dilantunkan Rasul dalam salat maghrib itu. Rupanya Nabi SAW di dalam salat maghrib itu melantunkan surah Taha. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yahsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahman 'alal arsy istawa ila akhiril ayat, sampai kepada ayat di mana ayat itu mulai menyinggung berhala-berhala orang-orang musyrik yang disembah oleh kafir Quraisy. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinun. Jadi Nabi SAW mulai membaca surah Taha. Dia mengatakan, Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad agar engkau merasa menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah, diturunkan dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yaitu yang maha pengasih, bersemayam di atas arasy-Nya. Sampai kepada ayat, apakah sesembahan-sesembahan itu diciptakan dari segala sesuatu, ataukah mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri? Ataukah mereka menciptakan langit dan bumi? Bahkan orang-orang musyrik sendiri tidak yakin dengan keyakinannya saat menyembah berhala-berhala itu. Ketika itu kemudian Zubair ibn Mut'im langsung menyarungkan kembali pedangnya. Kemudian dia langsung lemas dan mengatakan, kada qalbi an yatir, hampir-hampir hatiku terbang. Dari situ hidayah Allah Subhanahu wa taala masuk. Ya, karena Zubair orang Arab, dia paham bahasa Arab, dia paham apa yang diucapkan Nabi SAW dari kandungan-kandungan Quran itu. Makanya kemudian Nabi SAW selepas salat maghrib, tiba-tiba Zubair ibn Mut'im yang tadinya hendak menghunus pedang dan membunuh Rasul, tiba-tiba datang kepada Rasulullah. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Masuk Islam dia. Kemudian Zubair mengatakan, dulu tidak ada manusia yang lebih aku benci kecuali kamu, katanya. Sekarang tidak ada manusia yang paling aku sukai kecuali kamu. Bagaimana Al-Quran itu merubah kebencian menjadi cinta. Keajaiban Al-Quran. Ketika Nabi SAW mendapatkan keluhan dari para sahabat di permulaan dakwahnya tentunya ya, karena tekanan-tekanan orang-orang Quraisy itu cukup hebat, sudah mulai melakukan pembunuhan kepada keluarga Ammar ibn Yasir. Akhirnya mereka ingin hijrah, tapi tidak tahu harus hijrah ke mana. Maka Nabi SAW memerintahkan mereka, sebaiknya kalau kalian ingin hijrah, hijrah ke Habasyah. Karena di Habasyah itu ada raja yang sangat adil yang tidak pernah menzalimi siapapun dari rakyatnya. Itulah Najasyi, atau namanya Ashamah ibn Afjur. Akhirnya kemudian banyak para sahabat satu-satu hijrah dari Mekah menuju Ethiopia atau Habasyah. Rupanya hijrah para sahabat ini kedengaran oleh para pembesar Quraisy. Maka mereka pun mengadakan rapat, kemudian mengutus orang yang dekat dengan Raja Najasyi agar mengembalikan para sahabat, dikembalikan ke Mekah. Diutuslah seorang pedagang namanya Amr ibnu Asim radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam. Karena posisi Amr ibn As ini termasuk
pemimpin dari pemimpin Quraisy, dia sama levelnya dengan Khalid bin Walid, dan dua-dua juga sama ya, telat dapat hidayah. Setelah Islam 20 tahun lewat baru kemudian Khalid masuk Islam, begitu juga Amr ibn As masuk Islam, karena keduanya adalah tokoh Quraisy masalahnya, jadi hidayah agak lambat. Lah Amr ibn As radhiyallahu anhu ini diutus oleh kafir Quraisy untuk menyusul para sahabat yang sudah duluan hijrah ke Ethiopia. Akhirnya kemudian dia menyogok Najasyi dengan harta yang banyak supaya Najasyi mengizinkan dan memerintahkan supaya pengikut Muhammad itu dibawa oleh dia dikembalikan ke Mekah. Tapi Najasyi ini orang cerdas. Apalagi Najasyi ini bukan agamanya bukan agama musyrik penyembah berhala, dia seorang Nasrani. Sehingga Najasyi mengatakan tidak bisa, harus ada alasannya. Ketika itulah akhirnya dikumpulkan para sahabat Nabi SAW di hadapan Najasyi dan juga di hadapan Amr ibn As radhiyallahu anhu. Kemudian Amr bin As mulai mengejek-ngejek kaum muslimin di hadapan Raja Najasyi agar Najasyi terprovokasi, kemudian memerintahkan mereka dideportasi dan dikembalikan ke Mekah. Tapi Najasyi tidak terprovokasi. Justru ketika Najasyi mendengar bahwa di Mekah itu ada orang yang mengaku Nabi, maka dia mulai bertanya kepada salah seorang sahabat namanya Ja'far bin Abi Talib ibn Abdul Muttalib, dan mengatakan, adakah sesuatu kalimat yang dikatakan Nabi? Aku ingin mendengarnya. Maka Ja'far radhiyallahu anhu ketika itu memilih surat yang tepat dengan kondisi di mana dia dihadapkan dengan seorang raja Nasrani. Maka dia memilih surah Maryam. Dibacalah surah Maryam dari awal sampai akhir. Surah Maryam itu kan menceritakan tentang kisah keluarga Imran, kisah tentang Maryam, kisah tentang Isa yang ada hubung kait dengan orang-orang Nasrani. Lah ketika kemudian Ja'far membacakan surah Maryam dengan sangat merdunya, mulailah kemudian Najasyi menangis. Tanpa sadar dia menangis dan melelehkan air matanya sampai membasahi janggutnya. Dan orang-orang di sekitarnya pun ikut menangis, karena melihat Najasyi nangis, mereka pun ikut menangis. Akhirnya Najasyi pun mengembalikan hadiah dari Amr ibn As dan menyuruh pergi pulang kembali ke Mekah dan jangan mengganggu para sahabat yang ada di situ. Karena dia mendengar surah Maryam dibacakan, dia mengatakan, demi Allah, kalimat itu bersumber dari miskat yang sama yang diturunkan kepada Isa bin Maryam. Dia makanya belakangan kemudian Najasyi pun masuk Islam tanpa diketahui oleh kaumnya. Satu-satunya raja yang masuk Islam di zaman itu Najasyi itu, raja Ethiopia. Makanya kenapa orang-orang yang berkulit hitam, orang-orang Afrika dan yang semacamnya itu, mereka merasa bangga, terutama kaum muslimin, karena pernah ada raja mereka dalam sejarah yang masuk Islam, An-Najasyi. Dan itu pengaruh Quran, coba bayangkan. Padahal Ethiopia itu bahasanya bukan bahasa Arab, mereka tidak paham Arab, tapi Al-Quran itu mempengaruhi segalanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di zaman Nabi SAW, ketika orang-orang Quraisy itu sudah mentok, tidak sanggup lagi menggagalkan dakwah Nabi SAW, mereka sudah berusaha dari semua sisi untuk menggagalkan dakwah Rasul, tidak bisa. Semakin hari ada saja yang masuk Islam, satu sehingga membuat gerahlah orang-orang musyrikin. Akhirnya mereka berkumpul. Kemudian mereka ingin mencoba melakukan dialog. Jadi yang sebelumnya mereka menggunakan metode kekerasan, mereka mau mencoba metode lain dengan cara tanazul, merendah, dengan cara berdialog, mengutus seseorang untuk berdialog dengan Nabi SAW.
Maka mereka mulai berbicara di tengah-tengah rapat mereka dan mengatakan, kita sudah mendengar selentingan bahwa Muhammad itu dituduh sebagai tukang syair. Bahkan kita tuduh dia sebagai tukang sihir. Bahkan kita tuduh dia sebagai tukang tenun, tukang santet dan yang semacamnya, pemecah belah. Cobalah di antara kita datang kepada beliau untuk berbicara baik-baik. Lah ketika itu akhirnya diutuslah Utbah ibn Rabi, kunyahnya Abu Al-Walid. Maka berangkatlah Abu Al-Walid ini menemui Nabi SAW, utusan dari pembesar Quraisy, menghadap Nabi SAW. Kemudian mulai berdialog dengan Nabi SAW, sampai-sampai akhirnya Abu Al-Walid atau Utbah ini menawarkan, jikalau dakwahmu wahai Muhammad karena sebuah faktor kepemimpinan, kami angkat kau jadi pemimpin. Kalau kamu menyebarkan Islam itu supaya kau jadi pemimpin, sudahlah berhenti, kami angkat kau jadi pemimpin kami, tapi tinggalkan agama. Tapi kalau karena faktor dakwahmu itu hanya ingin mengejar perempuan, kami siapkan 10 wanita tercantik dari wanita-wanita Quraisy, nikah dengan dia. Tapi kalau faktor dakwahmu karena sebuah kekayaan, kau ingin menjadi orang kaya sehingga membuat ajaran baru di tengah-tengah kami siap kumpulkan harta-harta kami dan engkau akan menjadi orang yang paling kaya di Mekah. Tapi kalau engkau memang mungkin ada setan yang merasuk, atau mungkin ada akal yang bermasalah, gila dan yang semacamnya, kami carikan dokternya. Jadi orang-orang Quraisy itu masih menyangka saja bahwa dakwah Islam itu bukan dakwah hak. Jadi Nabi SAW menyebarkan Islam itu, sangkaan orang-orang Quraisy seolah-olah dia ingin menjadi pemimpin, dia ingin menjadi orang kaya, dia ingin populer dan terkenal, dia ingin menjadi orang yang bisa menikahi banyak wanita. Makanya kemudian Al-Walid mengatakan seperti itu, in kunta turidu malan jama'na min amwalina wa in kunta turidu nisaan jawazna bi ahsani fatati Quraisyin wa in kunta turidu malikan malaknak. Kalau engkau ingin harta, kami beri. Kalau engkau ingin wanita, kami siapkan. Kalau engkau ingin jadi raja, kami angkat kau jadi raja. Kemudian Nabi SAW diam saja, dia tidak bicara kepada Abu Walid, ya. Sampai pada waktunya ketiga, Utbah ini sudah lama bicara, sudah capek juga mungkin. Kata Rasulullah, hal faragta ya Aba Walid, sudah selesai kau bicara. Akhirnya kemudian Rasul mengatakan, bagaimana kalau aku yang bicara sekarang? Nabi SAW tidak menanggapi semua keinginan Utbah ini. Jadi pertanyaan Utbah ini tidak dijawab oleh Rasul. Tapi Nabi SAW langsung membacakan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia baca surah Thaha sampai kepada fa'in a'radu anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Kalau mereka berpaling ya Abul Walid, maka mereka akan dikirim halilintar yang pernah membinasakan kaum Ad dan kaum Thamud, ya. Kenapa Nabi SAW memilih ayat ini mengingatkan tentang kaum Ad dan kaum Thamud? Karena dua kaum ini pernah ada di zaman Arab kuno. Kita tahu bahwa Nabi Arab itu ada berapa? Ada 4. Pertama Nabi Hud, yang kedua Nabi Saleh, yang ketiga Nabi Shu'aib, yang keempat Nabi kita Muhammad SAW. Itu disebut Nabi Arab namanya. Yang lainnya Nabi-Nabi Bani Israel. Adapun Nabi Hud dikirim kepada kaum Ad. Adapun Nabi Saleh dikirim kepada kaum Thamud. Adapun Nabi Shu'aib dikirim kepada Madian.
Adapun Nabi kita Muhammad SAW dikirim kepada seluruh umat manusia, manusia dan jinnya. Jadi Nabi SAW mengingatkan tentang kaum Hud dan kaum Saleh, Ad dan Thamud. Kalau mereka berpaling, maka akan turun azab kepada mereka seperti Allah turunkan azab kepada pendahulu-pendahulu kita kaum Ad dan Thamud. Mau katanya. Tiba-tiba Utbah ini gemetar, kemudian menutup dalam riwayat disebutkan dalam kitab Dalailun Nubuwah itu, sampai karena ketakutannya Abul Walid atau Utbah ini sampai menutup lisan Rasul, membekap seperti ini. Sudah, hasbuka ya Muhammad, cukup, saking ketakutannya. Ya. Kemudian setelah itu dia pergi. Setelah pergi dia kumpulkan para pembesar. Para pembesar Quraisy heran dan mengatakan, ya Aba Walid, muka pulangmu tidak seperti muka pergimu, katanya. Muka perginya kayak yakin dia akan bisa merayu Nabi, tapi pulangnya lunglai seolah-olah kalah perang. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, kata Abul Walid ini, aku sudah berdialog dengan Muhammad. Kalau kalian katakan dia perangkai syair, ucapannya bukan syair, dia lebih di atas syair. Kalau kalian katakan dia kahin, dukun, tidak ada dukun yang seperti itu mantra-mantranya. Pokoknya kemudian tiba-tiba dia membela Nabi SAW. Coba bayangkan. Itulah pengaruh Al-Quranul Karim, bisa membolak-balik hati manusia. Yang tadinya datang semangat akan merayu Nabi SAW supaya menghentikan dakwahnya, pulang pula kayak kalah judi kan, gitu, kalah telak gitu. Tidak bisa apa-apa. Itulah pengaruh Quran, ikhwan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan lebih daripada itu, saat Nabi SAW pulang dari Taif, 10 hari di Taif. Bayangkan Taif, dari Mekah ke Taif itu jauhnya 60 mil. Jalan kaki Nabi SAW 60 mil. Jauh 60 mil itu, ikhwan. Jalan kaki bersama Zaid ibn Harithah. Dia mencoba peruntukannya berdakwah di kota Taif, karena Mekah sudah tidak bisa didakwahi. Berangkat dia ke Taif, 10 hari dia di Taif. Dia masuk dari kabilah 1 ke kabilah 2, dari kabilah 2 ke kabilah 3, dan begitu hampir semua kabilah di Taif didatangi Rasul, meminta agar mereka mau melindungi Nabi dan mau bekerja sama dalam menyebarkan dakwah Nabi. Tapi tidak ada satupun kabilah yang membela Nabi. Justru mereka menyakiti Rasul dengan melempari batu. Terpaksalah Rasul harus lari 3 mil, bayangkan. Dikejar. Mau balik ke Mekah tidak bisa karena diancam dibunuh. Akhirnya kemudian sembunyi di bukit, sembunyi di hutan kurma, di kebun kurmanya milik Utbah ibn Rabi'ah. Lah kemudian Nabi SAW beberapa hari tinggal di dalam kebun kurma itu, sampai satu hari ketika Nabi SAW sedang sholat subuh, sholat fajar. Rupanya ada dari kalangan jin Nasibah. Nasibah itu jin berasal dari kabilah Nasibah Yaman. Ada sekitar 7 atau 8 jin itu nyasar ke tempat situ. Tiba-tiba kemudian segerombolan jin ini, sekelompok jin ini mendengar Nabi SAW sedang membaca Al-Quran pada sholat subuh, sholat fajar. Maka mereka mendengarkan dengan seksama apa yang dibaca orang itu. Jin-jin ini tertarik, mulai mendekat, kemudian serius mendengarkan sampai Nabi SAW selesai sholat. Entah apa yang merasuki para jin ini, tiba-tiba hidayah masuk ke hati-hati para jin ini, dan mereka pun beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan masuk Islam. Makanya kemudian kisah ini dikisahkan dalam surah jin, turun surah jin kala itu. Karena kan Nabi SAW tidak tahu di sekitarnya ada jin yang masuk Islam. Jin itu perkara gaib, tidak bisa dilihat. Mereka melihat kita, kita tak bisa melihat mereka. Termasuk Rasul pun tak bisa melihat mereka. Tapi kenapa Nabi SAW tahu bahwa ada jin yang datang dari Yaman kemudian masuk Islam setelah mendengarkan Quran? Karena Allah yang mewahyukan kepada Rasul, turun surah jin.
qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Turun ayat Al-Quran menjelaskan bahwa ada nafar sekelompok jin ini datang mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan Rasul. Tiba-tiba dia mengatakan, inna sami'na qur'anan ajaba, kami mendengar bacaan yang menakjubkan. Ini bacaan apa ini? Yahdi ila rusyd, yang merintahkan kepada hidayah. Fa'aman, nabi kami pun beriman akhirnya. Ketika penduduk Taif menolak dakwah Nabi SAW, Allah gantikan dengan makhluk lain dari kalangan jin yang masuk Islam, yang hanya sekali mendengar langsung masuk Islam. Itulah para sahabat dari kalangan jin yang pertama yang masuk Islam, jin-jin nasibah ini. Dari jin-jin inilah kemudian mereka pulang ke Yaman mendakwahkan Islam, ribuan jin masuk Islam. Sampai disebutkan dalam beberapa riwayat Rasul sudah 4 kali mendakwai mereka itu. Ya tentu Rasul tidak tahu, Jibril yang memberitahu bahwa jin-jin itu sudah menunggu di tanah lapang. Oh, datang kepada mereka, berdakwalah kepada mereka. Seperti diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasul hilang di sisinya pada giliran malamnya, rupanya Rasul keluar kemudian sedang berceramah. Enggak ada orang, tapi dia sedang berceramah. Rupa yang diceramahi adalah kaum jin. Ya tentu berdasarkan wahyu. Jangan antum praktekkan di tanah lapang, antum ceramah sendiri di situ. Pain antum di situ ceramah, lagi ceramahi jin gitu ya. Jin apa? Jin tomang atau jin mana? Rasul itu tahu di situ banyak jin karena ada wahyu yang memberitahu. Ya, tapi di sini syahidnya apa? Lihat keajaiban Al-Quran, bisa meluluhkan hati dari kalangan jin. Satu-satunya nabi dari Adam sampai yang terakhir Rasulullah, hanya nabilah yang diutus kepada manusia dan jin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyaklah kisah-kisah tentang keajaiban Al-Quran dan pengaruh-pengaruhnya ini. Yang ingin saya katakan adalah, ketika kita membaca Al-Quran pada hari ini, terkadang seolah-olah Al-Quran itu tidak ada pengaruh kepada kita. Kenapa? Padahal dulu Al-Quran itu mempengaruhi luar biasa. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika membacakan Al-Quran kepada para sahabat, akhirnya merubah negeri yang penuh dengan kesyirikan menjadi negeri tauhid. Bahkan pengorbanan para sahabat Nabi SAW setelah mereka mendapatkan hidayah Quran itu tidak bisa dicerna akal. Bagaimana bisa mereka meninggalkan tanah kelahiran mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan bisnis mereka, keluarga mereka, bahkan mereka rela berkorban bukan hanya sekedar harta, waktu, jiwa mereka korbankan hanya untuk membela Al-Quran, membela ajaran Islam, ajaran yang dibawa Nabi SAW harus hijrah menuju Madinah. Tarbiyatul Quran melahirkan Abu Bakar, melahirkan Umar, melahirkan Uthman, melahirkan sahabat-sahabat yang luar biasa, yang menguasai dunia. Itu tarbiyatul Quran, karena Quran di zaman itu sangat mempengaruhi. Tapi pertanyaan pun muncul, kenapa hari ini apabila kita membaca Quran itu pengaruhnya sedikit, bahkan sama sekali tidak berpengaruh? Kenapa dengan kita? Dan ada apa dengan Quran? Bukankah Al-Quran yang kita baca hari ini sama dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW 14 abad yang silam? Bukankah Quran yang kita baca hari ini juga Quran yang dibaca Abu Bakar, Quran yang dibaca Umar, Quran yang dibaca Ali, Quran yang dibaca semua para sahabat? Tidak ada beda Quran yang kita baca dengan Quran yang mereka baca. Kenapa Quran yang mereka baca begitu berpengaruh kepada mereka dan tidak berpengaruh kepada kita? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu harus dijawab kenapa. Pertama, boleh jadi kata para ulama, karena tulu al-hijri lil Quran. Boleh jadi
karena kita ini terlampau lama meninggalkan Quran. Karena ada orang-orang yang membaca Quran itu setahun sekali nunggu Ramadan. Gimana mau berpengaruh? Baca Qurannya saja setahun sekali kalau bulan Ramadan. Itu pun tidak dihatamkan. Kadang-kadang kayak puasa Daud, kadang-kadang baca, kadang-kadang enggak. Padahal sudah nunggu 1 tahun. Bayangkan, bulan yang di situ diturunkan Quran tidak membaca Quran, kan aneh. Ramadan kan bulan Quran, tapi banyak orang yang meninggalkan Quran di bulan Quran. Kalau di bulan Ramadan saja orang balas membaca Quran, macam mana di bulan-bulan yang lainnya? Lah, inilah alasannya kenapa Al-Quran tidak banyak mempengaruhi kita itu, karena kita terlampau lama meninggalkan Quran. Ya mungkin kalau antum yang di pesantren, alhamdulillah mungkin tiap hari bisa baca Quran. Tapi masyarakat awam sana, ketika menikah, maharnya seperangkat alat salat dan sebuah mushaf Al-Quran. Mantap tidak itu? Mantap. Maksudnya seperangkat alat sholat supaya habis nikah sholat, habis nikah banyak baca Quran, kan begitu. Tapi tidak, habis nikah apa? Qurannya ada di etalase, tidak pernah keluar 10 tahun masih bagus saja, nggak ada lecet-lecetnya. Ya boleh nggak pernah dibaca, gimana pula? Kalau zaman dulu kita mungkin antum yang usianya sekarang sudah 40 mungkin pernah mengalami di masa-masa kecil kita ini di desa-desa itu, hampir tidak ada Quran yang bagus kan, mesti ada yang lecet Quran itu, hilang halamannya, robek separoh, hilang covernya, hilang, bingung kadang-kadang. Yang di sini hilang depannya, yang di situ hilang belakangnya, yang satu hilang tengahnya, kan begitu. Zaman dulu kan, sampai dikumpulkan dibakar gitu kan, supaya jangan keinjak gitu. Karena mungkin di zaman itu memang orang rajin membaca Quran kan itu. Sekarang hampir saya tidak mendapati ada Quran robek di masjid-masjid itu, karena di etalase, celakanya pula dikunci pula etalasenya. Mau baca pula susah, dikunci, gimana pula nunggu sholat baru dibuka. Karena kita khawatir jangan-jangan lama-lama bukan kotak infak saja yang hilang, lama-lama mushaf lah hilang dijual. Kan sekarang ini kan aneh orang-orang itu. Jadi intinya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kenapa Al-Quran tidak berpengaruh kepada kita? Karena tulu al-hijri lil Quran. Boleh jadi karena terlampau lama kita ini meninggalkan Quran. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid menyebutkan tentang makna hijrul Quran. Meninggalkan Quran itu apa? Pertama beliau mengatakan hijru samaihi wal iman bihi wal isgha'u ilaihi. Maksudnya meninggalkan Quran itu, hijrul Quran itu maksudnya adalah hijru samaihi, meninggalkan untuk mendengar Al-Quran. Mulai jarang kita dengar Quran, bahkan justru kebalikannya, musuh daripada Al-Quran yang didengar musik-musik, itu pula yang didengar. Nyanyian-nyanyian, lagu-laguan, instrumen-instrumen, kan gitu. Itu pula yang kemudian lebih banyak didengar dibandingkan Al-Quran. Itu yang menjadikan keras hati. Padahal musik dengan Al-Quran itu sesuatu yang tidak bisa digabungkan. Itu barat timur, ikhwan. Orang kalau cinta musik pasti benci Quran. Tapi kalau orang cinta Quran, dia akan benci musik. Tidak mungkin dalam satu waktu antum dengar Quran dan dengar musik. Makanya kita lihat orang-orang yang dulunya pencinta Al-Quran, mendengar Al-Quran, kemudian dia futur suka dengan musik, maka dia akan jenuh mendengar Quran. Mungkin boleh jadi mendengar Quran itu seayat 2 ayat udah selesai. Tapi kalau dia mendengar lagu bisa berjam-jam dia. Bahkan yang lebih hebat, pengaruh lagu setan ini bisa pula menggetarkan hatinya, meneteskan air matanya. Kenapa sedih anda ini ketika mendengar lagu? Aduh, itu mengenang saat-saat percintaan saya dulu, katanya.
Ingatkan, nostalgia dengan lagu itu. Loh, kok bisa mendengarkan Quran tidak bisa meneteskan air mata, mendengarkan lagu kok bisa? Bisa pula dia meneteskan air mata. Dulu saya masih kecil itu, orang-orang dulu, anak-anak remaja di atas saya itu mereka suka mendengar instrumen namanya instrumen kitaro. Ada dulu itu instrumen kitaro tuh. Itu biasanya di setel kalau orang susah tidur, ya biasanya di setelkan tuh instrumen kitaro tuh, dari Jepang tuh. Bisa tidur dia. Tapi kalau di setelkan Quran tak tidur pula dia. Ya Allah ya Rabb, kok bisa aja bayang. Lah itulah hijrul Quran namanya. Ketika dia sudah malas mendengar, itu hijrul Quran namanya. Tidak akan berpengaruh Quran sama sekali ke dalam hatinya. Yang kedua, wal imanu bi, meninggalkan beriman, mulai tidak yakin dengan Quran. Ataupun wal isra ilaih, mulai tidak memperhatikan kepada Quran. Ini yang pertama kata Al-Imam Ibnul Qayyim. Yang kedua, hijrul Quran adalah hijrul amali bi, meninggalkan, mengamalkan isi daripada Quran. Sudah tidak mengindahkan lagi yang dihalalkan Quran, yang diharamkan Quran, yang diperintahkan Quran, yang dilarang Quran. Enggak peduli lagi, main tabrak sana tabrak sini. Quran mengatakan aqimus shalah, tegakkan salat, tak mau salat. Quran mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekat zina, zina pula dia. Pokoknya mulai dia melanggar isi Quran. Kenapa di sini Quran tidak berpengaruh? Ya, karena kita sudah mulai meninggalkan amal. Yang ketiga kata Imam Ibnul Qayyim, hijru tahkimihi wa tahakum ilaihi fi usuliddin wa furu'ihi. Mulai meninggalkan Al-Quran itu sebagai hakim, pemutus, sebagai undang-undang, mulai ditinggalkan. Kayaknya undang-undang Quran tidak cocok nih kayaknya. Kayaknya cocok undang-undang dari barat, lebih moderat katanya, lebih modern, lebih demokrasi dan begitu seterusnya. Ini kalau seandainya kita pakai Quran ini kolot kali ini katanya, balik ke zaman unta macam-macam. Nah inilah diantara hijrul Quran. Kemudian yang keempat, hijru tadabburihi wa tafahumihi wa ma'rifati ma aradal mutakallimu bihi minhu. Mulai tidak senang untuk tadabbur, memikirkan, memahami, merenungkan, mempelajari tafsirnya, malas. Dan yang terakhir kata Imam Ibnul Qayyim, hijrul al-istishfa'i wat tadawi bihi. Mulai meninggalkan Al-Quran ini tidak lagi dijadikan obat. Tidak yakin dengan Quran kalau Quran itu obat. Dia lebih yakin kepada selain daripada Al-Quran. Padahal Quran itu bukan hanya obat ruhani saja, jasmani juga bisa diobati dengan Quran sebenarnya. Ketika kemudian Al-Quran sudah mulai ditinggalkan dari segi 5 perkara ini, kata Imam Ibnul Qayyim, inilah yang disebut dengan hijrul Quran. Hijrul Quran ini penyebab utama kenapa Al-Quran tidak berpengaruh dalam kehidupan kita. Ini yang pertama, hijrul Al-Quran. Yang kedua kata para ulama, kenapa Al-Quran itu tidak lagi berpengaruh dalam kehidupan kita? Maradul qalbi wa kiswatuhu wa qaswatuhu. Maradul qalbi wa qaswatuhu, sakit hatinya, keras hatinya. Dan yang menyebabkan sakit hati atau hati yang sakit dan keras itu adalah maksiat. Karena terlampau banyak maksiat yang kita lakukan. Bukankah Rasul yang mengatakan apabila kita melakukan satu maksiat, Allah letakkan satu titik hitam di hatinya. 2 kali maksiat, 2 kali titik hitam. 100 maksiat, 100 titik hitam. Akhirnya hati pun menjadi hitam kelam. Terjadilah ran, sebagaimana Allah mengatakan kallabal rana ala qulubihim. Terjadi ran. Ran itu penutup yang menghalangi antara hati dengan hidayah. Sehingga akhirnya hatinya jadi sakit, hatinya jadi keras.
Itu yang menjadikan kenapa Al-Quran itu tidak berpengaruh dalam kehidupan kita. Terlampau banyak maksiat yang kita lakukan, yang menjadikan kerasnya hati dan sakitnya jiwa. Kemudian yang ketiga, kenapa Quran tidak berpengaruh juga adalah al-ghaflatu wal inshighalu bil mulhiyati, lalai dan tersibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, perkara main-main. Ya, memang perkara itu mubah, tetapi ketika kemudian perkara itu sangat disukainya, mulai mereka meninggalkan Quran. Seperti orang hobi sepak bola gitu ya, atau hobi mancing, atau hobi jalan, atau hobi daki gunung, atau hobi macam-macam lah hobi itu. Itu kan perkara mubah-mubah saja kan. Tapi ketika terlampau dicintai hobi-hobi itu, maka mereka mulai meninggalkan Quran. Apalagi kemudian permainan-permainan yang melalaikan, yang bersifat maksiat di situ, judol, judi online apa-apa gitu kan, dan yang semacamnya, lebih lagi melalaikan Quran. Kemudian yang keempat, adamu al-ihtimam bitafsir. Tidak ada keinginan untuk tahu isi Quran itu apa. Jadi dikiranya cukuplah kita baca selesai, tidak. Padahal ulama mengatakan apa? Fahmul hudud khairun min fahmil huruf. Ini kaidah ya. Fahmul hudud khairun min fahmil huruf. Memahami batasan-batasan Quran, ini haram, ini makruh, ini wajib, ini sunnah, ini perintah, ini larangan, yang ada dalam Quran itu lebih baik dibandingkan hanya memahami huruf-huruf dalam Al-Quran, belajar tajwid, belajar tahsin, belajar makharijul huruf dan yang lainnya. Kita tidak mengingkari belajar tajwid, belajar tahsin itu baik, sangat baik, karena setiap satu huruf dalam Quran itu 10 kebaikan kalau kita baca. Tetapi alangkah lebih baiknya setelah kita mempelajari tajwid, tahsin, makharijul huruf dan yang semacamnya itu, tingkatkan kepada mempelajari tafsirnya. Karena Quran itu bukan hanya diibadahi bacaannya, tapi lebih daripada itu direnungkan makna dan isinya. Karena kalau kita hanya membaca saja, tidak paham isinya, tetap saja Quran tidak akan berpengaruh. Macam mana mau pengaruh? Dia tidak paham isinya, ya. Inilah diantara 4 perkara kenapa Al-Quran itu, kata para ulama, tidak berpengaruh. Pertama, karena kebanyakan terlampau lama meninggalkan Quran. Yang kedua, karena hati yang sakit dan keras. Yang ketiga, karena lalai dan disibukkan dengan permainan-permainan dunia. Dan yang keempat, tidak ada ihtimam, keinginan untuk memperdalam apa sih isi Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sekarang bagaimana kebalikannya supaya Al-Quran itu berpengaruh? Kebalikan daripada pembahasan pertama. Yang pertama, hudurul qalbi inda qiraatil Quran. Cobalah hadirkan hati saat membaca Quran. Hadirkan hati saat membaca Al-Quran. Kata Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, dia mengatakan apa? Dia mengatakan, idza tahurat qulubukum ma sabitum an kalami rabbikum. Kata Utsman ibn Affan, kalau seandainya hati-hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah kenyang untuk terus membaca kalam-kalam Rabb kalian. Artinya membaca Quran. Kalau hati kita bersih, pasti kita akan melantunkan Quran terus. Makanya Utsman itu dikenal tidak pernah meninggalkan Quran. Bahkan dia pernah dalam 1 rakaat witir dia habiskan 30 juz. Utsman bin Affan ini, bayangkan 1 rakaat 30 juz. Gimana caranya? Luar biasa kan? Karena Utsman itu sangat mencintai Quran. Wajar kalau dia mengatakan apa? Kalau seandainya hati-hati kalian bersih, kalian tidak akan kenyang dengan kalam Rabb kalian, Al-Quran ini. Maka cobalah kemudian hudurul qalbi,
hadirkan hati ketika membaca Al-Quran. Yang kedua, al-jahru bitilawatil Quran, keraskan dalam membaca Quran itu. Jangan bisik-bisik. Kalau bisik-bisik nanti kedengaran suara-suara dari luar, akhirnya terganggu kan? Kencangkan. Ya. Tapi juga jangan mengganggu orang di sekitarnya. Jangan pula ada orang sholat sunnah di sampingnya, antum pula baca Quran kencang-kencang, yang sholat pusing tuh, bingung yang sholat mau baca apa ini. Akhirnya apa? Kebaca pula ayat yang dibaca sebelah itu, tertukar-tukar akhirnya ayatnya, kan ganggu orang, tak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, istisyarul muslim bi annahu mukhatab bi kulli ayat. Tanamkan perasaan bahwa ayat yang dibaca itu, ayat itu tertuju kepada dirinya. Kalau kita kemudian membaca ya ayyuhalladzina amanu, apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, tidaklah Allah memanggil dengan kata-kata amanu, wahai orang-orang yang beriman, kecuali pasti setelahnya Allah akan memerintahkan perkara besar atau melarang perkara yang membahayakan. Coba merasa terkhitab dengan ayat yang kita baca. Ya masalahnya repot karena kita tidak paham sih artinya, apalagi tafsirnya. Ya biasa aja, nyelonong saja akhirnya ya. Kemudian yang keempat, al-hirsu ala tadabburi ayati wal ma'rifati ma'ani. Punya semangat untuk tadabbur, minimalnya baca terjemahan dulu lah, kalaupun tidak tafsirnya. Apalagi alhamdulillah sekarang kan banyak tafsir-tafsir itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kayak tafsir Ibnu Katsir, baik yang versi lengkap atau yang versi mukhtasar gitu ya, yang singkat, itu sudah diterjemahkan alhamdulillah. Tinggal beli kita baca saja. Ya. Kemudian juga yang kelima, istikhraju al-mawaid wal ibar min qasasil Qur'ani wa amthali. Cobalah kemudian ketika kita membaca kisah-kisah yang tercantum dalam Al-Qur'an itu, renungkan, resapi. Sampai ada seorang syekh bercerita, jadi ada seorang syekh itu sedang mengkisahkan tentang kisah Nabi Yusuf di hadapan jamaahnya. Kebetulan di antara jamaah yang hadir itu, yang hudur, yang hadir di situ itu membawa anak-anak. Adalah 2-3 anaknya dibawa dan hadir di majelis ta'lim. Jadi saat saya ini menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf yang dicemplungkan ke sumur oleh 10 saudaranya itu, tiba-tiba anak kecil itu nangis. Tidak ada satupun orang tua yang nangis, anak kecil pula itu yang nangis katanya. Dan merasa kasihan kali katanya Nabi Yusuf sampai masuk sumur. Karena orang Arab kan paham bahasa Arab kan itu ya. Kayak saya ngomong bahasa Indonesia antum paham. Loh kok bisa anak yang nangis orang tuanya tak nangis pula tuh? Karena anak itu kan masih fitrah, dia bisa merasakan kan itu. Kisah itu dikisahkan, dia pula yang menangis, kasihan Nabi Yusuf masuk sumur katanya. Subhanallah ikhwan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ambil ibrah pelajaran dari kisah-kisah yang ada dalam Quran. Kemudian yang keenam, adamul insyighal fin syighali bil iqamati lil huruf. Jangan membaca Quran itu di tengah-tengah kesibukan di atas kesibukan. Antum ada masalah di luar, selesaikan dulu. Jangan ketika Quran antum masalah ditumpuk masalah, sambil baca Quran nanti entar ambil handphone. Ya. Wow, ada masalah. Akhirnya hatinya keras, tutup Quran. Selesai kan gitu ya. Ya, kalau itu gimana orang punya masalah? Kalau ada masalah selesaikan masalahnya. Kalau ingin baca Quran jangan ada masalah di atas masalah. Fokus baca Quran, ya baca Quran saja. Antum umpamanya saya ingin baca Quran 20 menit. Ya sudah, 20 menit jangan ada yang ganggu. Matikan handphone, duduk baca Quran. Maka insyaallah itu akan berpengaruh. Ya. Kemudian juga al-hirsu ala qiyamil laili bil Quran. Kata para ulama, al-hirsu, berikan semangat untuk cobalah Quran itu praktekan bacaannya dalam qiyamul lail. Karena qiyamul lail itu kan asyaddu wat'an wa aqwa mukila. Dalam surah Muzammil, asyaddu wat'an wa aqwa mukila, lebih berasa. Bacaan Quran di tengah malam itu lebih berasa ke dalam hati, lebih meresapi jiwa. Ya. Kemudian
yang terakhir juga berdoalah kepada Allah Azza wa Jal agar kita bisa mengambil manfaat dari Quran. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Dan tidak bisa diperpanjang juga karena waktu. Yang pembahasan terakhir kita baca secara singkat saja, thamratu ta'athur bil Quran. Apa buahnya? Buah daripada pengaruh Quran itu apa? Pertama, ziyadatul iman. Kalau orang bisa mengambil manfaat dari Quran itu pasti tambah imannya. Yang kedua, salahul qulub. Kalau orang bisa mengambil manfaat dari Quran itu pasti bersih hatinya. Yang ketiga, al-iqbalu ala ta'atillah. Orang kalau bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, maka dia lebih bisa lagi untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah. Yang keempat, ziyadatu khasyatillah. Orang yang mampu mengambil manfaat dari Al-Quran maka akan bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang kelima, tahdzibus suluk wal akhlak. Orang yang bisa mengambil Al-Quran itu sebagai hidup untuk kehidupannya, mengambil manfaat dari Quran sebagai memperbaiki kehidupannya, pasti dia akan baik akhlaknya. Kalau bukan karena Quran, tentu Rasul tidak akan dipuji akhlaknya. Ingat ya, kalau bukan karena Quran, maka Allah tidak akan pernah memuji akhlak Nabi. Ketika Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, tidak ada nabi satupun yang dipuji oleh Allah dengan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau di atas akhlak yang paling agung. Tidak ada satupun nabi kecuali Nabi. Tapi ingat bahwa kalau bukan karena Quran, Rasul tidak akan pernah dipuji oleh Allah seperti itu. Kenapa? Karena akhlak Rasul itu Quran. Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasul. Apa kata Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasul itu Al-Quran. Artinya kalau tidak ada Quran maka Rasul tidak akan punya akhlak, itu maksudnya. Karena itulah akhlak yang berjalan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Inilah di antara buah daripada orang-orang yang mampu mengambil manfaat daripada Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.